Baiklah, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang perencanaan bahasa. Di sini perkenalkan, nama saya Winda Noprawila selaku moderator dan rekan-rekan saya sebagai pemateri. Yang pertama Septi Apriliani, kedua Norlela, dan ketiga Novelin. Dan untuk pemaparan materinya, pada pemateri pertama dipersilakan. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama membacakan PPT dari perencanaan bahasa. Di negara-negara yang multilingual, multirasial, dan multikultural, untuk menjamin kelangsungan komunikasi kebangsaan perlu dilakukan sesuatu perencanaan bahasa atau English Language Planning, yang tentunya terlebih dahulu harus dimulai dengan kebijaksanaan bahasa atau English Language Policy. Slide selanjutnya. Multilingual di sini adalah adanya dan digunakannya banyak bahasa dengan berbagai ragamnya di wilayah negara itu secara berdampingan. Digunakan secara terpisah oleh masing-masing ras atau suku bangsa maupun digunakan secara bergantian. Multirasial adalah tepatnya etnis yang berbeda yang biasanya dapat dikenali dari ciri-ciri fisik tertentu atau dari bahasa dan budaya yang mereka melekat pada etnis tersebut. Sedangkan multikultural adalah terdapatnya berbagai budaya, adat istiadat, dan kebiasaan yang berbeda dari penduduk yang mendiami negara tersebut, biasanya ciri etnis. Bahasa dan kultur terikat menjadi satu, menandai ras atau suku bangsa tertentu yang membedakannya dari ras lainnya. Baik, untuk slide selanjutnya saya serahkan pada materi berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Kebijaksanaan bahasa. Penanganan yang bersifat nasional untuk kemudian membuat perencanaan bagaimana cara membina dan mengembangkan satu bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang dapat digunakan secara tepat di seluruh negara dan dapat diterima oleh segenap warga yang secara lingual, etnis, dan kultur berbeda. Perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa merupakan kegiatan yang harus dilakukan sesudah melakukan kebijaksanaan bahasa, atau dengan kata lain, perencanaan bahasa itu disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam kebijaksanaan bahasa. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Istilah perencanaan bahasa language planning mula-mula digunakan oleh Haugen 1959. Pengertian usaha untuk membimbing perkembangan bahasa ke arah yang diinginkan oleh para perencana. Slide selanjutnya. Menurut Huygens, selanjutnya perencanaan bahasa itu tidak semata-mata meramalkan masa depan, berdasarkan dari yang diketahui pada masa lampau, tetapi perencanaan itu merupakan usaha terarah untuk mempengaruhi masa depan. Sebagai contoh usaha perencanaan itu disebutkan pembuatan tata ejaan yang normatif, penyusunan tata bahasa dan kamus yang akan dapat dijadikan pedoman bagi para penutur di dalam masyarakat yang heterogen. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini. Berhasil dan tidaknya usaha perencanaan bahasa ini adalah masalah evaluasi. Dalam hal ini memang dapat dikatakan evaluasi keberhasilan perencanaan bahasa itu memang sukar dilaksanakan. Umpamanya, bagaimana mengevaluasi keberhasilan dalam bidang pembakuan bahasa. Sebab pembakuan bahasa itu biasanya tidak disertai dengan pemberian terperinci mengenai sasarannya, dan tidak pula diberi kerangka acuan waktu bila mana hasilnya kira-kira akan tercapai.
Evaluasi terhadap pembakuan bahasa memang sukar sekali dilakukan. Sebab masalah-masalah dalam pembakuan bahasa termasuk masalah yang kompleks, sukar dirumuskan, sukar dipecahkan, dan tidak mengenal aturan pasti. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.